Selamat pagi keluarga damai, selamat bertemu lagi dalam Samas edisi pagi hari ini 12 Februari 2022. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang waspada. Ayat yang menjadi landasan adalah diambil dari Lukas 11 ayat 24 dan 28. Begini bunyi ayat yang ke-24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan ketika ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Dan ayat ke-28 berbunyi, "Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang makasih, kami mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Amin. Keluarga damai yang terkasih, setiap kehidupan yang kita jalani mempunyai 4 sisi, yaitu kesempatan, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Kesempatan dan ancaman adalah sesuatu yang ada di luar hidup kita dan mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Sedangkan kekuatan dan kelemahan ada dalam diri manusia atau diri kita semua. 4 hal tersebut dapat berdampak baik atau buruk pada kehidupan kita. Contoh, virus corona adalah menjadi sebuah ancaman bagi sebagian besar umat manusia. Tapi bagi peneliti di bidang medis, virus tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk menciptakan vaksin baru. Ketika vaksin ditemukan, maka ancaman menjadi sebuah peluang untuk menghasilkan karya yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia di jagat ini. Maka ancaman berubah menjadi sebuah kesempatan. Sayangnya, tidak semua ancaman dapat diubah menjadi sebuah kesempatan. Salah satunya adalah ancaman dari roh jahat. Disebutkan dalam ayat ke-24 tadi, walaupun sudah keluar dari tubuh manusia, roh jahat masih mencari kesempatan untuk bisa masuk kembali ke tubuh manusia yang sudah bersih. Jadi roh jahat dimanapun dan kapanpun tetap menjadi ancaman buat manusia. Anehnya, ada beberapa orang yang justru memperlakukan roh jahat bukan sebagai ancaman. Manusia seperti ini mengundang roh jahat untuk masuk dalam kehidupannya. Alasannya bisa bermacam-macam. Untuk mendapatkan kekuatan, kebahagiaan, kekayaan, dan kekuasaan. Misal ketika saya masih anak-anak, saya sering nonton pertunjukan kuda lumping. Pawang yang kuda lumping tersebut dengan sengaja mengundang roh untuk masuk ke tubuh pemain kuda lumping. Pemain menjadi tidak sadar dan dikuasai oleh roh jahat tadi dan mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Bisa makan kaca dan bahkan benda keras lainnya. Di era sekarang, ancaman roh jahat dapat dalam bentuk berbagai macam. Mereka mencari dan menawarkan hal-hal yang membuat manusia tergoda. Contoh adalah perilaku sebagian orang di era sekarang yang sangat mudah memperlihatkan dan mempertontonkan kekayaan atau kemewahannya. Mereka mengundang orang untuk mengagumi dia. Pernah ada tayangan di sebuah YouTube.
ada orang yang sangat memamerkan kekayaannya dan kemewahannya. Ternyata setelah diketahui, kekayaan dan keberhasilan yang dipertontonkan adalah hasil dari hutang. Rumah yang dipamerkan adalah sebetulnya calon rumah. Karena rumah itu belum dibeli dan akan dibeli dengan kredit. Tapi dia sudah menganggap bahwa dia sudah membeli rumah dan memperlihatkan kepada penonton. Dia menjadi terjerat hutang dan dikejar-kejar penagih hutang. Dia masuk ke dalam sebuah jebakan atau perangkap roh jahat. Dia bermain-main dengan ancaman dan menganggapnya ancaman itu sebagai peluang. Dan ternyata dia gagal. Orang seperti ini ingin membangun kekuatan dan menutupi kelemahannya. Sayangnya dia tidak dapat membedakan mana kesempatan dan mana itu ancaman. Dan akibatnya sangat fatal. Kekuatan yang dibangun untuk memperoleh kebahagiaan gagal dan berubah menjadi kelemahan dan kesengsaraan. Hidup menjadi tidak tenang, harus berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Di ayat yang ke-28, ada seorang yang menyanjung Tuhan Yesus yang berhasil mengusir roh jahat. Dan dia berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Mendengar hal itu, Tuhan Yesus sadar bahwa kebahagiaan seorang ibu tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh anaknya. Apa akibatnya kalau standar kebahagiaan itu seperti itu? Kebahagiaan hanya ditentukan oleh dasar-dasar perilaku duniawi. Tuhan Yesus menolak hal seperti itu. Dia segera mengkoreksi tentang makna kebahagiaan. Dia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kebahagiaan diperoleh karena manusia memegang teguh dan mewujudkan firman Tuhan itu ke dalam tindakan nyata di hidupnya. Siapapun akan dapat melakukan hal itu dan akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan standar seperti itu, setiap orang itu berhak dan dapat menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga damai yang terkasih, ini adalah kesempatan dan bukan ancaman. Silakan Anda membuktikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk terus waspada terhadap roh jahat yang selalu mengincar kehidupan kami. Berikan kami kekuatan yang datang dari-Mu saja. Mampukan kami untuk membedakan ancaman dan kesempatan. Mampukan kami untuk membangun kekuatan dan kebahagiaan melalui hidup yang setia dengan firman-Mu. Melalui Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.